Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Iqbal Taufik. Saya dari Universitas PGRI. Saya di sini untuk menjelaskan tentang investasi saham dan obligasi untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah saya. Jadi langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu saya akan menerangkan tentang investasi, penilaian saham dan obligasi. Apakah itu investasi? Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan memiliki jangka waktu yang panjang dengan harapan mendapatkan laba di masa yang akan datang. Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana. Apa saja jenis-jenis dari investasi? Yang pertama yaitu kekayaan real, investasi pada aset nampak atau nyata, misalnya tanah, gedung, dan bangunan. Dan yang kedua, kekayaan pribadi yang tampak, investasi pada benda pribadi, misalnya emas, berlian, dan barang antik. Dan yang ketiga adalah keuangan, investasi surat berharga seperti deposito, saham, dan obligasi. Dan selanjutnya yang keempat yaitu komoditas, investasi pada komoditas barang seperti kopi dan kelapa sawit. Berinvestasi keuangan, yang pertama untuk menentukan jangka waktu, bisa jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Dan yang kedua menentukan instrumen investasi, reksadana saham, investasi bank, dan lain-lain. Yang ketiga buka rekening investasi, bisa menggunakan KTP, NPWP, nomor rekening, serta pengisian formulir initial investment. Yang ketiga melakukan diversifikasi investasi, cara investasi uang dengan pembagian modal yang dimiliki ke dalam beberapa macam aset. Yang kelima, mulai dari modal kecil dan lakukan dengan konsisten. Pastikan Anda juga berinvestasi dengan aman pada perusahaan yang sudah tercapai. Yang kedua adalah saham. Apa itu saham? Saham atau stok merupakan suatu tanda penyertaan modal seseorang atau pihak, bisa badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki hak atas pendapatan perusahaan, hak atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selanjutnya keuntungan, dividen yaitu keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Yang kedua capital gain, yaitu selisih antara harga beli dan harga jual. Untuk resikonya, yang pertama capital loss, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Yang kedua resiko likuiditas, yaitu resiko ketika perusahaan mengalami bangkrut atau pailit. Selanjutnya untuk pengertiannya yaitu analis harga saham adalah analis yang bertujuan untuk menentukan apakah harga saham tersebut sudah terlalu mahal atau masih layak untuk diinvestasikan kepada dua rasio harga saham per price to earning ratio dan PBV, price to book value. Untuk rumusnya sendiri,
dari saham per sama dengan harga saham per lembar atau EPS. EPS sama dengan laba bersih atau jumlah saham beredar. PBV sama dengan harga per lembar saham atau nilai buku per lembar. Nilai buku per lembar atau sama dengan total ekuitas atau jumlah saham beredar. Valuasi saham. Valuasi saham adalah teknik untuk menentukan nilai wajar atau nilai intrinsik dari sebuah investasi. Nilai wajar akan dibandingkan dengan harga pasar yang ditawarkan. Pendekatan multiplans adalah salah satu metode valuasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Dua cara yang melakukan valuasi ini yaitu penggunaan rata-rata industri dan menggunakan rata-rata historis. Harga wajar sama dengan PER rata-rata EPS. Harga wajar sama dengan PER rata-rata X nilai buku per lembar. Untuk contoh soalnya yang sendiri, yang pertama yaitu PER. Harga satu lembar saham perusahaan XVY adalah 5.000 dengan rasio EPS sebesar 200. Pernya yaitu harga per lembar saham atau EPS. PER sama dengan 5.000 per 200 sama dengan 250. Ini menandakan bahwa investor bersedia untuk membayar 250 untuk setiap satu pendapatan perusahaan. Yang kedua, PBV. Harga satu lembar saham Bank Negara Indonesia dengan kode emiten BBNI tanggal 24 September 2021 sebesar 5.000. Sedangkan nilai buku satu lembar saham sebesar 2.500. Berikut perhitungan rasio PBV BBNI. PBV sama dengan harga per lembar saham atau nilai buku per lembar saham. PBV sama dengan 5.000 dibagi 250 sama dengan 2. Jadi PBV Bank Negara Indonesia adalah sebesar 2 kali. Selanjutnya, nilai valuasi saham perusahaan dengan PER. Diketahui data-data nilai PER perusahaan sektor consumer goods pada April tanggal 10 2021 adalah sebagai berikut. PER UNVR sama dengan 24,92. PER ICBP sama dengan 15,66. PER Hoki 121,57. PER Kino 39,78. Ditanya bagaimana PER atau Unilever UNVR, jumlah rata-rata PER di atas 201,93 atau 4 sama dengan 50,48. Dengan demikian PER Unilever berada di bawah rata-rata industri. Yang artinya harga saham UNVR pada saat itu adalah murah atau undervalued. Yang keempat, nilai valuasi saham dengan PBV.
Diketahui data-data nilai PBV perusahaan sektor customer good pada 4 bulan 10 2021 adalah sebagai berikut. PBV UNVR sama dengan 37,90. PBV ICBP sama dengan 3,07. PBV hoki 2,75. PBV Kino 1,919. Bagaimana PBV atau Unilever UNVR? Jumlah rata-rata PBV di atas adalah 44,91 atau 4 sama dengan 11,22. Dengan demikian PBV Unilever berada di bawah rata-rata industri. Artinya harga saham UNVR pada saat itu adalah mahal atau overvalued. Yang selanjutnya adalah obligasi. Apa obligasi? Adalah suatu surat pengakuan untuk suatu pernyataan utang dikeluarkan oleh suatu pemerintah negara atau perusahaan sebagai pihak yang memiliki utang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang obligasi, yang dilengkapi dengan janji untuk membayar utang dan bunganya sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Untuk obligasinya sendiri, jenis-jenisnya yang pertama adalah berdasarkan nominal, dan yang kedua berdasarkan penerbitnya, yang ketiga berdasarkan pembayaran bunga, yang keempat berdasarkan imbal hasil. Untuk strateginya sendiri untuk berinvestasi obligasi, yang pertama pengelolaan pasif, beli dan simpan mengikuti indeks pasarnya. Yang kedua pengelolaan aktif, mengestimasi perubahan tingkat bunga, mengidentifikasi adanya kesalahan harga pada suatu obligasi. Yang ketiga minimalisasi resiko default dan call, pergeseran tidak paralel berganda di kurva yield yang tidak horizontal. Menyeimbangkan ulang, yaitu dengan penjual sebagai sekuritas dan penggantinya dengan sekuritas lain. Contoh soal kasus kupon obligasi. Ibu Sandra membeli obligasi yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah dengan nilai nominal 1 juta dan memiliki kupon 10% per tahun yang dibayarkan setiap semester. Ibu Sandra berencana akan terus memegang obligasi ini sampai jatuh tempo pada 3 tahun mendatang. Berapakah banyak pembayaran bunga kupon dan kapan dibayarkannya? Pertanyaan yang kedua, berapa kali kupon harus dibayarkan saat jatuh tempo? Jawaban dari yang pertama yaitu kupon 1 tahun C sama dengan F kali C. C sama dengan F-nya 1 juta, C-nya 10%. Dibagi menjadi 100.000 per tahun. Dibagi 1 tahun. 10% dibagi 2 yaitu 5%. 5% dari kupon yaitu 50.000 per semester. Jadi Ibu
Sandra harus membayar 50.000 per semester. Yang kedua, berapa kali kupon yang harus dibayarkan saat jatuh tempo? 2 dikali 3 tahun sama dengan 6 kali kupon yang dibayarkan. Jadi untuk obligasi dan investasi cukup sekian, sampai di sini dulu. Mohon maaf jika perkataan atau penjelasan saya kurang dipahami atau kurang dimengerti. Mohon maaf sebesar-sebesarnya. Jadi sekian penjelasan untuk investasi saham dan obligasi. Terima kasih.